Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salaisa Manifatiha dengan NIM 210306037 dari kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum prodisi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu dosen Insinyur Tati Widianasari SPTMP IPM. Nah, pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan telur, sintesis yolk, sintesis albumen, dan sintesis kerabang. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan proses pembentukan telur. Nah, proses pembentukan telur itu pada awalnya terjadi di ovarium. Di dalam ovarium ini terdapat beberapa folikel-folikel. Nah, folikel itu yang nantinya akan berkembang menjadi yolk ataupun kuning telur. Nah, perkembangan yolk ini dibantu oleh hormon FSH atau bisa disebut dengan follicle stimulating hormone. Setelah yolk udah mateng di ovarium, ia akan jatuh ke infunibulum dan akan ditangkap oleh infunibulum. Nah, yolk di dalam infunibulum itu sekitar 15 sampai 20 menitan. Setelah itu yolk akan diteruskan ke magnum. Nah, di magnum ini terjadi sintesis serta sekresi albumen yang dibantu sel goblet selama 3,5 jam. Nah, albumen itu terdiri dari galaza, terus putih telur encer bagian dalam, putih kental, dan putih telur encer bagian luar. Setelah itu yolk akan diteruskan ke ismus. Nah, di ismus ini terjadi sekresi selaput membran atau selaput telur selama 1 jam 15 menit sampai 1 jam setengah. Setelah dari ismus, yolk akan diteruskan ke uterus. Nah, di uterus ini tempat terjadinya dehidrasi putih telur dan pembentukan cangkang atau kerabang telur. Nah, yolk berada di sini sekitar 18 sampai 21 jam. Kemudian setelah itu yolk masuk ke vagina. Nah, di vagina ini kutikula ditimbun pada kerabang telur untuk mengisi sebagian pori-pori kerabang selama beberapa menit ataupun sampai beberapa jam. Nah, sampai akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis yolk. Nah, sintesis yolk itu diawali dengan kelenjar pituitari yang melepaskan hormon gonadotropin. Nah, hormon gonadotropin ini menembus TK layer. Nah, itu yang dimana itu menghasilkan hormon estrogen. Yang dimana hormon estrogen ini itu berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun yolk, yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan juga lipid. Nah, proses ini itu terjadi di nukleus pada bagian hati. Kemudian hasil sintesis pada hati ini akan menghasilkan beta lipoprotein dan juga vitellogenin. Nah, selanjutnya yang mana tuh beta lipoprotein itu akan menembus dua lapisan, yaitu TK layer dan granulosa layer. Yang kemudian ada vitellogenin ini terbagi menjadi dua, yaitu lipofitelin dan juga fosfitin, yang mana akan menembus dua lapisan, yaitu TK layer dan granulosa layer, sehingga menghasilkan yolk. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis albumen. Nah, protein yang berada pada albumen itu terdiri atas ovalbumin 54%, konalbumin 13%, ovomusin 11%, ovoglobulin 8%, lisosim 3,5%, alfa dan beta ovomusin 1,5 sampai 3%, dan juga terdapat
protein yang levelnya sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1 sampai 1,5%, ovoglikoprotein 0,5 sampai 1 protein, dan yang terakhir itu ada papain inhibitor 0,1%. Nah, sintesis albumen ini terjadi pada magnum, yang mana albumen itu akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Nah, hormon estrogen atau molekul estrogen ini akan melewati membran sel target. Nah, itu akan diikat. Setelah melewati, dia akan diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks reseptor estrogen tidak aktif akan menjadi kompleks reseptor estrogen aktif atau 5S. Nah, 5S ini kemudian masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu dibentuk, yaitu prekursor mRNA. Nah, mRNA ini akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom. Nah, itu, dan dia ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino. Nah, sehingga menghasilkan albumen dan protein telur khas lainnya. Nah, proses ini tuh berlangsung sekitar 3 jam. Kemudian saya akan menjelaskan sintesis kerabang. Sintesis kerabang ini terjadi di dalam uterus selama 18 hingga 21 jam. Sintesis kerabang terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di dalam plasma darah. Nah, ion karbonat ini berasal dari hasil metabolik dari mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 ditambah dengan H2O yang menghasilkan asam karbonat yang dibantu oleh karbonik anhidrase. Nah, kemudian asam karbonat ini dipecah menjadi HCO3 ditambah H positif. Kemudian asam karbonat ini akan masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. Kemudian melepas hidrogen, lalu kalsium dari plasma darah masuk ke mukosa sel kelenjar kerabang, kemudian masuk ke dalam cairan kelenjar kerabang. Nah, setelah masuk dalam cairan kelenjar kerabang, kemudian bergabung dengan CO3- yang menghasilkan kalsium karbonat, yaitu kerabang telur. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.